Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Praditya. Saya dari kelas 2A. NPM saya 6624600010. Saya dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Ilmu dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rangkuman dari buku yang berjudul Jaringan Komputer karya Bambang Kelana Simponi Al-Ilah Warmilah, Yogyakarta, Graha Ilmu 2020. Ini bisa Anda lihat sendiri bukunya, ini kayak gini. Nah, mungkin di bab pertama itu ada pengantar jaringan komputer ya. Buku ini diawali dengan pengertian jaringan komputer sebagai sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer untuk berbagi sumber daya. Terus tujuan utama jaringan itu efisiensi, kolaborasi, komunikasi, dan sentralisasi data. Penjelasannya itu pemahaman dasar. Ini penting karena semua konfigurasi dan perancangan jaringan bermula dari pemahaman konsep dasar jaringan komputer. Terus bab 2 mungkin ada topologi jaringan. Itu menjelaskan berbagai jenis topologi. Di antaranya itu ada bus, ring, star, mesh, dan hybrid. Terus topologi star dan mesh itu banyak digunakan karena lebih efisien dan tahan gangguan. Penjelasannya itu topologi jaringan menentukan struktur fisik dan logika dari jaringan. Pemilihan topologi mempengaruhi kinerja dan keandalan jaringan. Terus mungkin di bab 3 itu ada perangkat jaringan ya. Itu dikenalkan perangkat jaringan berupa hub, switch, router, modem, dan access point. Fokus pada switch dan router termasuk perbedaan dan fungsinya. Penjelasannya sebagai berikut. Switch itu perangkat yang menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal atau disebut dengan LAN dan mengatur aliran data berdasarkan MAC address. Nah, router adalah perangkat yang menghubungkan antar jaringan, misal LAN ke internet, dan mentransmisikan data berdasarkan IP address. Terus mungkin di bab 4 itu ada model referensi, OSI, dan TCP atau IP. Itu dibahas 7 lapisan model OSI dan bagaimana TCP atau IP menyederhanakan menjadi 4 lapisan. Fokus pada lapisan data link, network, dan transport. Penjelasannya itu pemahaman model ini sangat penting untuk troubleshooting dan konfigurasi jaringan karena setiap masalah biasanya bisa ditelusuri ke lapisan tertentu. Lanjut yang bab 5 itu ada pengalamatan IP dan subnetting. Itu menjelaskan pengalamatan IPv4 dan dasar subnetting. Terus praktik menghitung subnet, mengenal IP kelas A, B, serta konsep private public IP. Penjelasannya itu subnetting memungkinkan efisiensi penggunaan IP address dan memisahkan jaringan besar menjadi bagian-bagian kecil untuk keamanan dan manajemen. Terus yang keenam mungkin switch dan routing. Itu menjelaskan konsep switching atau forwarding data dalam LAN, dan routing mengirim data ke jaringan lain. Terus
dikenalkan protokol routing itu ada RIP, SPF, dan EGRP. Penjelasannya itu routing dan switching adalah inti dari pengelolaan lalu lintas jaringan. Switch bekerja di layer 2, link router di layer 3 itu network. Terus bab 7 mungkin ada konfigurasi dasar Cisco itu pengenalan sistem operasi Cisco atau IOS. Perintah dasar konfigurasi switch dan router Cisco via CLI atau disebut dengan Command Line Interface. Penjelasannya itu Cisco adalah vendor perangkat jaringan paling terkenal. Penguasaan konfigurasi perangkat Cisco sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Terus mungkin bab 8 itu ada keamanan jaringan. Itu ditekankan pentingnya keamanan jaringan dari serangan seperti sniffing, spoofing, dan DOS. Terus diperkenalkan langkah-langkah pengamanan dasar seperti FLAN, ACL, dan password device. Nah, penjelasan dari keamanan sendiri itu merupakan aspek vital dalam jaringan karena semakin terbukanya akses, semakin tinggi pula potensi ancaman. Nah, kesimpulan dari buku ini sangat cocok sebagai bahan ajar atau referensi praktis bagi pelajar maupun mahasiswa atau teknisi jaringan pemula hingga menengah. Terus penjelasan teoritis dan praktisnya seimbang, terutama dalam membahas konfigurasi Cisco. Mungkin penjelasan mengenai buku yang berjudul Jaringan Komputer karya Bambang. Karena itu mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya kalau ada salah kata mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.